Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bus Trans Semarang yang tengah melaju di Jalan Raya Gunung Pati terbakar. Debat publik paslon Bupati dan Wakil Bupati Kudus berlangsung ricuh. Para pendukung saling lempar botol. Seorang pemuda di Brebes mencabuli gadis di bawah umur yang dikenalnya melalui media sosial. Tim ahli gizi dari UNICEF mengunjungi salah satu sekolah dasar Pekunden di Kota Semarang. Anak-anak diberi edukasi makanan bergizi agar terhindar dari obesitas. Makan bersama di halaman sekolah. Ya, kegiatan ini jadi menyenangkan bagi murid-murid SD Pengunden, Kota Semarang. Jam istirahat kali ini diisi dengan makan bersama sambil belajar memilih makanan sehat. United Nations Children Funds menunjuk sejumlah sekolah dasar di Kota Semarang untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan program pencegahan obesitas. Di SDN Pengunden, tim dari UNICEF mengawasi pemberian gizi pada 360 siswa lewat bekal yang dibawa dari rumah untuk mencegah adanya obesitas. Selain pengawasan bekal para siswa, tim UNICEF juga turut melakukan pengawasan makanan yang dijual di kantin sekolah. Pendidikan untuk anak di SD, aktivitas fisik, sebaya yang baru selesai ini. Juga ada penggal untuk puskesmas sama sekolah untuk memperbaiki servis kesehatan di masyarakat usia SD. Di SDN Pengunden sudah ada 8 siswa yang terindikasi obesitas dengan mayoritas umur 11 tahun. Sejak pemerintah merencanakan pemberian makanan bergizi, pihak sekolah juga sudah memberikan imbauan kepada siswa, salah satunya dengan menghindari makanan junk food atau makanan cepat saji. Kalau dulu setengah aja makan makanan kemasan, ya. Jadi permen, makan masan, kayak ciki, kayak roti yang siap saji. Nah sekarang kita sudah mulai berubah, tidak ada makanan kemasan. Jadi memang disarankan sama UNICEF sendiri, makanan tidak ada yang kemasan. Permen juga kita nggak jual, makanan kemasan kita juga nggak jual. Kita disarankan untuk jual buah-buahan. Dengan adanya kunjungan dan monitoring UNICEF diharapkan dapat membangun kesadaran siswa dan pentingnya mengkonsumsi makanan bergizi. Sementara bagi siswa yang obesitas dirujuk ke puskesmas untuk dilakukan penanganan. Ali Mustafirik melaporkan dari Kota Semarang. Pasca Purna Tugas, Jokowi kerap didatangi silaturahmi dari beberapa tokoh politik, calon kepala daerah maupun pejabat pemerintahan. Terakhir, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengunjungi Joko Widodo di Kota Solo. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengunjungi Joko Widodo di kediamannya di Sumber, Solo, Rabu siang. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengaku kunjungannya ke kediaman Jokowi untuk bersilaturahmi dan menyampaikan undangan pada Jokowi terkait acara pernikahan anak pertamanya, Putri Zulkifli Hasan. Terus undang Bapak sama Ibu, nanti Putri mau syukuran, dapat jodoh putri saya yang nomor 1. Alhamdulillah. Masih lama sih, awal pertengahan Desember undang Bapak Ibu jauh hari, Pak Ibu kan agendanya banyak, jadi saya udah booking dulu. Beliau menyampaikan undangan untuk datang di perkawinannya putri beliau nanti bulan Desember, itu aja. Ya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan angkat bicara soal polemik pembatasan pasokan susu sapi lokal ke industri pengolahan. Pemerintah bakal mengutamakan penyerapan produksi susu dalam negeri. Protes para peternak sapi perah dan agen susu di Boyolali dan Kabupaten Semarang soal pembatasan serapan susu lokal ke industri direspon pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan telah meminta Kementerian Perdagangan untuk mengutamakan susu sapi dalam negeri. Jadi kalau dalam negeri tidak diserap oleh pelaku industri, maka impornya kita akan kasih kuota, ya kita kuota. Wajib membeli dulu dari produk dalam negeri kita, baru impor. Kalau untuk kualitasnya, Pak? Kalau masih enggak juga, ya kualitasnya kan bisa diperbaiki. Protes peternakan sapi perah dan agen susu di Boyolali dan Semarang terjadi sejak sepekan lalu. Protes dampak dari pembatasan kuota pengiriman susu ke pabrik pengolahan. Di Boyolali misalnya, sebanyak 30 ton susu segar setiap harinya tak terserap industri. Akibatnya para peternak terus merugi hingga puluhan juta rupiah. Stok susu segar yang berlimpah pun terpaksa dibagi-bagikan secara gratis. Bahkan ada pula yang terbuang sia-sia. Tim Liputan melaporkan. Pemerintah Kabupaten Klaten menyerahkan bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni. Kebijakan tersebut dilakukan agar masyarakat memiliki rumah layak huni dan menjadi salah satu upaya mengatasi kemiskinan. Sejumlah warga Klaten diundang ke Gedung Sunan Pandanaran, Klaten pada Rabu siang. Acara ini merupakan penyerahan bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH tahun 2024. Penyerahan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dilakukan secara simbolis ke beberapa warga yang mendapatkannya oleh Bupati Klaten Sri Mulyani. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dari APBD untuk perbaikan rumah tidak layak huni secara total pada tahun 2024 sebanyak 490 unit rumah. Setiap unit rumah memperoleh dana 12 juta rupiah. Program tersebut tersebar di 89 desa di 26 kecamatan. Kebijakan perbaikan rumah tak layak huni dilakukan karena tidak semua warga dalam kondisi mampu dan memiliki rumah yang layak huni. Untuk warga yang kondisinya yang betul-betul membutuhkan, dan warga tersebut juga memiliki cadangan untuk tambah. Karena kalau tidak dikolaborasikan itu enggak terwujud rumah yang layak huni. Yang selanjutnya saya pesan kepada tentunya pihak ketiga agar betul-betul berkualitas betul sesuai dengan speknya. Bupati Klaten meminta kepada instansi terkait supaya mengawal program tersebut sampai pada warga yang membutuhkan, supaya dana perbaikan dapat dimanfaatkan dengan baik. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Debat publik paslon Bupati dan Wakil Bupati Kudus berlangsung ricuh. Masa pendukung masing-masing calon saling dorong hingga lempar botol, bahkan membuat moderator dan aparat kepolisian kewalahan. Aksi lempar botol ini berlangsung di depan gedung yang menjadi lokasi tempat debat paslon Bupati, Wakil Bupati Kudus pada Rabu sore. Masing-masing pendukung dari Paslon 01, Samani Belinda, dan Paslon nomor 2, Hartopo Mawahib, yang menyaksikan jalannya debat dari luar ruangan juga saling dorong. Kericuhan dipicu aksi saling ejek pendukung masing-masing paslon hingga berbuntut kericuhan. Aparat kepolisian yang berjaga kewalahan. Tak hanya di luar ruangan, debat terakhir kali ini juga berlangsung panas di dalam ruangan debat.
Masing-masing pendukung tak henti-hentinya meneriakan yel-yel, bahkan hingga moderator kewalahan untuk menenangkan masing-masing pendukung. Kondusif, semua terkendali, kita bisa saksikan bersama, tapi untuk tadi catatan ada sedikit katanya keributan di luar, tapi alhamdulillah teman-teman dari aparat keamanan sigap untuk melerai massa dari dua pasangan calon tersebut. Pihak KPU Kudus secara garis besar tetap menyatakan acara ini berjalan lancar. Kericuhan yang terjadi baik di dalam maupun di luar ruangan pada akhirnya bisa ditangani dengan baik oleh pihak keamanan. Kepada masyarakat Kabupaten Kudus, kita semua Arif Nur melaporkan dari Kudus.